Kemudian contoh perempuan yang berhijab warna hitam. Ini adalah contohnya yang seperti ini, teman-teman. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang ketika login ke akun SIM PKB PPG. Di sini kita mendapatkan kabar gembira, yaitu kita sudah ditetapkan sebagai peserta angkatan 3 PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, selanjutnya di sini nanti kita memiliki waktu sampai dengan tanggal 14 November 2023 untuk melakukan lapor diri sebagai langkah tindak lanjut setelah kita ini ditetapkan sebagai mahasiswa. Di sini nanti akan ada berkas-berkas yang kita upload, kemudian juga kita menggunakan mekanisme lapor diri sesuai dengan kebijakan di LPTK masing-masing ya. Pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara lapor diri ke LPTK PPG dalam jabatan angkatan 3, dan nanti untuk ketentuan dan juga syarat berkas yang harus diupload itu kira-kira seperti apa. Bagaimanakah informasinya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah kita ini login ke akun SIM PKB mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu kita sudah ditetapkan ya. Penetapan peserta angkatan 3 PPG dalam jabatan 2023 inilah untuk biodata diri kita. Kemudian berikutnya di sini kita pahami betul, yaitu LPTK penempatan kita itu di mana. Nah, misalkan saya ini penempatannya di LPTK atau perguruan tinggi penyelenggara PPG, yaitu Universitas PGRI Madiun, berarti nanti saya lapor dirinya itu adalah ke Universitas PGRI Madiun. Kemudian untuk waktu pelaporan ini sudah dimulai di tanggal 11 dan nanti maksimal tanggal 14 November 2023. Selanjutnya untuk berkunjung ke LPTK ini kita bisa langsung klik saja di sini. Kemudian sebelum kita ini melakukan lapor diri, pastikan teman-teman sudah mengunduh yaitu form yang sudah disediakan ya dari SIM PKB. Nah, di sini ada 3 form yang perlu kita unduh, yaitu yang pertama itulah form A1, ini kita unduh. Kemudian berikutnya fakta integritas, ini kita unduh. Kemudian surat izin dari pimpinan, ini kita unduh. Setelah kita unduh, pastinya kita isi ya sesuai dengan data diri kita. Setelah itu kita lanjut untuk pergi ke LPTK, teman-teman. Dan ini adalah merupakan jadwal lengkap untuk penyelenggaraan PPG yang angkatan 3 tahun 2023. Jadi kita nanti lapor diri itu adalah mulai dari tanggal 11 sampai dengan 14 November 2023. Setelah itu nanti mulai dari tanggal 15 ini kita sudah mengikuti orientasi ya. Tanggal 15 kita sudah mengikuti orientasi, kemudian mulai dari tanggal 16 ini kita sudah mulai pendalaman materi. Nah, di sini nanti rangkaian jadwal pelaksanaan PPG angkatan 3 ini adalah seperti yang tertera di layar monitor ini. Tentunya teman-teman di sini nanti mulai dari hari ini kita sudah harus memantau laptop ya, dan juga di akun kita masing-masing. Nah, agar nanti kita ini bisa mengerjakan seluruh tugas di PPG dalam jabatan angkatan 3. Untuk yang tahapan terdekat saat ini setelah kita ditetapkan itu lapor diri, kita siapkan dulu untuk berkasnya. Kemudian untuk berkas yang wajib diupload inilah dokumen lapor diri, ini seperti yang tertera pada pengumuman ya dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru, yaitu ada form A1 ini tadi dan fakta, ini kita sudah unduh di SIM PKB. Kemudian teman-teman isi, kemudian biodata mahasiswa ini adalah kalian bisa convert yaitu dari ini ya. Nah, ini di pengumuman ini di bagian bawah ini ada biodata Pendidikti. Ini kita convert ke dalam Microsoft Word, kemudian kita isikan tentunya sesuai dengan data diri kita ya. Nah, berikutnya di sini untuk pernyataan izin dari kepala sekolah, ini adalah semacam surat izin gitu ya untuk mengikuti PPG. Ini kita unduh di SIM PKB, tadi kita udah unduh. Kemudian ijazah S1, kemudian scan transkrip nilai, kemudian scan kartu identitas, bisa KTP, bisa SIM, kemudian scan pas foto, kemudian SKCK, surat keterangan sehat, surat bebas nafsa, NPWP bagi yang punya, dan tambahan persyaratan dari LPTK. Setelah kita menyiapkan seluruh berkas ini, maka kita cek di sini di bagian nomor 12 itu ada tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Nah, di sini masing-masing LPTK kemungkinan juga akan memberikan persyaratan tambahan di luar dari persyaratan yang sudah tertera pada surat edaran dari Direktur PPG ini. Nah, sekarang ini untuk mengeceknya dan juga untuk lapor diri, ini kita berkunjung ke LPTK masing-masing.
Dan untuk berkunjung ke LPTK untuk lapor diri setelah kita menyiapkan seluruh berkasnya, maka di sini kita berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian di bagian ini kita klik di sini layanan PPG, kemudian kita klik di info LPTK. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya teman-teman diingat-ingat, ini kita penempatannya di LPTK mana. Kalau saya tadi adalah di Universitas PGRI Madiun, berarti saya kliknya itu adalah di logo yang bertuliskan atau logo dari Universitas PGRI Madiun. Nah, Universitas PGRI Madiun itu adalah yang ini. Berarti kita klik di sini yaitu Universitas PGRI Madiun. Oke, sekarang kita sudah ada sampai di ppg.unipma.ac.id. Berikutnya kita cek yaitu pengumuman terbaru terkait tentang pemanggilan peserta PPG dalam jabatan angkatan 3 ya. Kita bisa scroll ke bawah. Untuk teman-teman yang berada di LPTK manapun itu tentunya juga sama, yaitu kita berkunjung ke LPTK masing-masing. Nah, di sini setelah saya berkunjung ke website tempat LPTK saya, ini adalah kita cari yaitu pengumuman terbaru. Ini adalah pengumuman terbaru, ini adalah untuk pembukaan pendaftar PPG prajabatan. Kita bisa geser gini ya. Nah, ini teman-teman, ini yang terbaru sepertinya nih. Kan udah nggak bisa digeser ya. Ini adalah lapor diri calon mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Madiun. Kemudian berikutnya ini kita klik saja ya di sini. Kita klik. Dan berikutnya kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, di sini kita cermati yaitu pengumuman dan juga ketentuan dari masing-masing LPTK. Kalau misalkan di LPTK saya, ini pengumumannya adalah seperti ini, yaitu lapor diri calon mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Madiun. Nah, ini adalah kepada calon mahasiswa, ini menindaklanjuti surat edaran dari Direktur PPG ya. Kemudian di sini disampaikan yang pertama, calon mahasiswa PPG angkatan 3 yang telah ditetapkan di Universitas PGRI Madiun wajib lapor diri ya, sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk lapor diri di sini ada informasi seperti ini. Nah, di sini adalah yang pertama, lapor diri peserta dilakukan secara daring ya. Ini mengisi 3 form. Kalau di sini ada 3 form yang harus diisikan. Yang pertama ini adalah mengisi form data diri ya, form data diri. Ini nanti deadline-nya tanggal 11 sampai dengan 14 November 2023. Kemudian klik data inti, kita isinya juga sama. Kemudian klik data tambahan, ini nanti bisa sampai di 2 Desember. Kemudian untuk berkasnya, ini kita sebelum mencoba masuk di sini, ini adalah kita cek dulu untuk berkas yang disiapkan. Nah, di sini untuk berkas yang disiapkan itu adalah seperti ini. Yang pertama ini adalah berkas inti, yaitu scan format A1. Ini diunduh di SIM PKB yang tadi kita udah lakukan. Kemudian scan fakta, ini juga dari SIM PKB. Kemudian scan biodata mahasiswa sesuai format Pendikti yang tadi kita bisa convert dari pengumuman tadi ya. Kemudian surat pernyataan izin dari pimpinan atau kepala sekolah, ini juga dari SIM PKB unduhnya. Kemudian scan ijazah, ini sama dengan yang tadi dalam pengumuman Kemdikbud. Ini scan ini ada tambahan teman-teman. Kalau di sini ada scan kartu identitas KTP ya. Kemudian scan SK kepegawaian atau SK mengajar terakhir. Nah, kalau di sini persyaratan tambahannya yaitu kita juga mengupload scan SK kepegawaian atau SK mengajar terakhir. Kemudian scan pas foto berwarna ukuran 3x4. Kemudian ketentuan fotonya ini adalah 3x4, backgroundnya merah, berjas hitam, berdasi hitam. Bagi yang berjilbab ini gunakan hijab yang hitam ya atau putih. Bagi yang tidak berhijab, ini kening dan telinga jangan ditutup sepenuhnya ya oleh rambut. Kemudian tidak berkacamata. Berarti kalau misalkan saya ini pakai kacamata, sebaiknya kacamata saya ini saya lepaskan dulu ya. Kemudian teman-teman bisa cek yaitu di sini untuk contoh foto perempuan yang berhijab putih. Ini kita coba klik di sini. Ini adalah untuk contoh kalau misalkan kita berhijab putih, ini seperti ini. Kemudian contoh perempuan yang berhijab warna hitam, ini adalah contohnya yang seperti ini teman. Berikutnya untuk contoh foto laki-laki, ini adalah yang seperti ini. Oke. Berikutnya ada berkas tambahan, ini yang nanti kita upload.
yaitu scan buku rekening BNI konvensional bukan syariah ya, atas nama pribadi. Jadi kalau misalkan kita belum punya, pastinya kita membuat dulu kan. Kemudian scan NPWP, ini nanti yang diupload sampai dengan Desember tadi ya. Kemudian SKCK, kemudian minimal dari Polsek, kemudian surat keterangan sehat, kemudian surat bebas nafsa. Keterangan tambahan, file yang diupload harus terbaca dengan jelas dan di rename ya. Rename-nya kode bidang studi, nama kita, kemudian nama file. Ukuran maksimal ini adalah 1 MB teman-teman. Kemudian untuk kode bidang studi di sini juga sudah diberikan, yaitu misalkan guru kelas SD ini adalah SD, Bio, Fis dan seterusnya. Kemudian untuk penamaan file ini adalah seperti ini. Contohnya ini adalah SD_Hendra_A1. Nah, jadi kita mengikuti ketentuan ini. Kalau sudah kita siapkan, maka di sini kita upload. Yang pertama di sini adalah kita klik di sini ya, klik form data diri. Ini nanti mengisinya sampai dengan tanggal 14. Jadi kita bisa klik di sini teman-teman. Yang pertama, dan di sini kita isikan yang pertama adalah kita masukkan alamat email kita, kemudian kita scroll ke bawah. Berikutnya di sini kita pilih untuk bidang studi kita apa, kemudian nomor UKG kita tuliskan di sini. Kemudian NUPTK juga kita tuliskan di sini ya. Kemudian nama lengkap, kemudian nama lengkap dengan gelar, contohnya adalah seperti ini misalkan. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, agama, kewarganegaraan dan seterusnya. Nah, ini kita isikan seluruh data ini pada form data diri ya. Nah, nah ini sangat lengkap sekali teman-teman. Selanjutnya setelah kita mengisikan seluruhnya, maka berikutnya teman-teman nanti bisa dikirim ini ya teman-teman. Dan berikutnya di sini kita klik data inti untuk mengisi data inti. Nanti deadline terakhir tanggal 14 November. Kita bisa klik saja di sini, yaitu klik data inti. Ini adalah tadi ada keterangan-keterangan tadi terkait tentang berkas. Tentunya teman-teman sudah mempersiapkan dan merename-nya. Kemudian kita isikan data-data seperti halnya yang tadi, mulai dari email, nama lengkap, bidang studi, kemudian nomor UKG. Kemudian kita upload ya di sini. Kita klik saja di sini, nanti kita arahkan menuju ke scan form A1 ya. Kemudian di sini masing-masing berkas, ingat jangan sampai berkasnya ini tertukar teman-teman. Nah, ini setelah kita mengupload seluruh berkasnya, maka kita tinggal klik saja kirim. Kemudian untuk klik data tambahan, inilah nanti yang 11 November sampai dengan 2 Desember ya. Kalian bisa klik saja di sini, klik data tambahan. Oke, ini adalah untuk keterangannya, upload berkas tambahan yang tentunya sudah kita siapkan. Ini sama halnya dengan tadi, kita mengisikan formulir-formulir ini, kemudian kita upload sesuai dengan permintaan datanya. Scan surat keterangan sehat minimal dari puskesmas, ini kita klik di sini. Selanjutnya kalau semua sudah di upload, ini kita bisa klik kirim ya. Dan nanti tentunya akan ada grup WhatsApp yang dibagikan atau grup Telegram biasanya dari masing-masing LPTK setelah kita ini selesai teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.